kami dari kelompok 2 Keperawatan Kesehatan Masyarakat semester 4 Universitas Prima Indonesia. Saya yang bernama Antonia Yunita Sinugra. Saya Audrey Ferdiansyah Helman. Saya Barkan Sega. Saya Tara. Saya Desi Natali Sutorus. Saya Ajuana. Saya Kristina Lelis Manungkali. Saya Arnudin Harefa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian toksikologi klinik atau dapat disebut juga dengan toksikologi analitik. Toksikologi klinik merupakan ilmu yang mempelajari atau ilmu yang berkaitan dengan deteksi, identifikasi, pengukuran obat-obatan, dan senyawa asing lainnya. Metode analitik atau metode klinik tersedia dalam berbagai senyawa yang sangat beragam, yang dapat berupa bahan kimia, pestisida, obat-obatan, penyalahgunaan obat-obatan, dan racun alam. Toksikologi klinik sangat membantu dalam proses diagnosis, manajemen, dan beberapa kasus keracunan lainnya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keracunan. Keracunan merupakan suatu efek yang berlawanan yang ditimbulkan oleh suatu zat kimia yang terpapar dalam jumlah melebihi batas. Nah, ketika jumlah zat kimia yang terpapar melebihi batas kritis yang dapat ditoleransi tubuh, maka terjadilah yang namanya toksisitas. Keracunan yang diakibatkan oleh zat kimia meliputi paparan terhadap obat, bahan kimia industri, produk rumah tangga, hewan dan tanaman beracun, serta bahan kimia organik. Pengenalan tanda dan gejala keracunan. Tugas seorang praktisi klinis dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah telah terjadi keracunan atau adakah potensi untuk terjadi keracunan. Ada kalanya pasien mengalami sakit yang tidak dapat dijelaskan dengan gejala yang tidak spesifik dan tidak menyadari bahwa dirinya terpapar oleh zat racun. Hampir semua jenis tanda gejala dapat ditemukan pada pasien keracunan, namun beberapa di antaranya dapat menunjukkan adanya keracunan zat tertentu. Faktor yang mempengaruhi toksisitas obat yaitu 1. Tidak dilakukan monitoring pengobatan oleh penulis resep. 2. Kepatuhan pasien dalam minum obat. 3. Polifarmasi. 4. Interaksi obat dengan obat. 5. Adanya reaksi alergi. 6. Tidak memperhatikan aturan pakai obat. 7. Kesalahan pengobatan. 8. Efek yang tidak menguntungkan dari obat-obat atau ADRS. Pendekatan umum dalam penanganan pasien keracunan. Yang pertama itu perawatan sebelum tiba di rumah sakit. Tindakan yang paling penting dalam tahap ini adalah melakukan dokumentasi racun segera mungkin. Yang kedua, perawatan di rumah sakit yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah selalu memantau fungsi dan aktivitas organ pasien. Yang 3. Karbonaktif osis tunggal. Tindakan ini bertujuan untuk menghambat absorpsi toksin di dalam tubuh. 4. Katarsis. Katarsis atau obat pencecar seperti magnesium, sitrat, dan sorbitol diperkirakan mampu menghambat absorpsi racun dengan cara mempercepat eliminasi racun maupun karbon aktif yang telah mengabsorpsi racun dari saluran gastrointestinal. 5. Peningkatan laju eliminasi obat plus racun. Ekskresi obat pada pasien spesifik dengan pertimbangan tertentu yang dapat ditingkatkan dengan proses diuresis karbon aktif, dosis berulang, serta hemodialisis. 6. Antidotum. Terapi antidot melibatkan mekanisme antagonisme atau dengan menginaktivasi racun secara kimiawi. Manajemen klinik pada pasien mengalami keracunan ada 6 macam. Yang pertama yaitu stabilisasi pasien. Yang kedua, lakukan evaluasi klinik. Yang ketiga, menghambat arbosi beracun. Yang keempat, mempercepat eliminasi zat beracun. Yang kelima, pemberian antenum.
Yang keenam, lakukan perawatan secara Tindakan intensif. pertolongan pertama pada pasien mengalami keracunan insektisida ini adalah dengan terlebih dahulu mencuci dengan sabun bagian tubuh yang terpapar insektisida, berikan rangsangan muntah jika termakan dan kemudian lakukan bilas lambung dan berikan 15-20 gram karbon aktif. Penanganan secara farmakologi dapat dilakukan dengan pemberian atropin dan pralidoxin. Atropin diberikan dalam dosis 2 mg. Dosis ini harus diulang setiap 10-15 menit dan dipertahankan selama 24-40 jam sampai terlihat gejala-gejala keracunan atropin ringan berupa wajah merah, kulit, dan mulut kering. Sementara itu, pralidoxin digunakan untuk mengatasi kelumpuhan otot rangka dengan memberikan segera saat keracunan dalam waktu kurang dari 24 jam dan setelah pasien diberi atropin. Dosis normal yang diberikan yaitu 1 gram pada orang dewasa. Jika kelumpuhan otot tidak membaik, dosis dapat diulangi dalam 1-2 jam. Pengobatan umumnya dilanjutkan tidak lebih dari 24 jam.